Mimpi yang belajar realistis. Cerita pendek karya Muhammad Gunawan yang dibacakan oleh penulisnya langsung. Ada seorang laki-laki bernama Boy, anaknya idealis. Tapi bukan tipikal yang pakai hoodie hitam dan ngomong, "Passion gue nih bro." Enggak, Boy cuma anak kampung biasa yang datang ke Jakarta dengan tas ransel, selembar ijazah, dan mimpi yang lebih besar dari kosannya. Dia punya prinsip sederhana. Kalau lo nggak punya privilege, minimal punya mimpi. Kalau nggak punya dua-duanya, ya punya keberanian aja dulu. Masalahnya, keberanian doang ternyata nggak cukup buat bayar sewa kos. Boy kerja di sebuah perusahaan startup yang katanya bergerak di bidang teknologi dan inovasi. Padahal kerjaannya ya nginput data dan disuruh ngopi kalau bos datang. Tapi dia tetap semangat, karena katanya semua orang sukses juga mulai dari bawah. Cuma Boy nggak nyangka, bawah yang dimaksud ternyata sedalam itu. Setiap bulan, dia lihat teman-teman seumuran udah pamer di Instagram. Ada yang nikah, ada yang liburan, ada yang baru ganti mobil. Sedangkan Boy, dia baru bisa ganti spray. Itu pun karena yang lama udah bolong kena setrika. Suatu malam, waktu lagi bengong di rooftop kosan, Boy bilang ke temannya, Re, lo pernah nggak ngerasa hidup lo tuh kayak buffering, tapi internetnya nggak pernah nyambung? Rere ketawa. Wah, kalau itu sih berarti bukan hidup lo yang buffering, tapi lo yang belum punya softwarenya. Software apaan? Pengetahuan mas bro. Lo tuh mimpi tinggi tapi nggak pernah belajar cara nyampainya. Kata-kata Rere itu kayak tamparan tapi ngena banget. Soalnya selama ini Boy ngerasa cukup dengan mimpi dan niat baik. Ternyata niat baik doang nggak bisa jadi skill. Sejak malam itu, Boy berubah. Dia mulai baca buku-buku tentang bisnis, nonton video tentang personal finance, dan ikut webinar yang judulnya How to Survive Quarter Life Crisis Tanpa Ngutang. Kadang dia ketiduran di tengah materi, tapi setidaknya niatnya tumbuh. Pelan-pelan, dia mulai mengerti sesuatu. Mimpi itu kayak pesawat kertas. Kalau lo nggak ngerti arah anginnya, ya bakal jatuh juga. Dan pengetahuan itu, angin yang bantu pesawat lo tetap terbang lebih jauh. Suatu hari, kantornya kena restrukturisasi. Bahasa halusnya, efisiensi. Bahasa kasarnya, PHK. Boy termasuk salah satu korban. Teman-temannya panik. Tapi anehnya, Boy justru tenang. Dia cuma bilang, mungkin ini waktunya gua belajar bikin mimpi baru yang lebih masuk akal. Dia gak langsung sukses, tentu saja. Awalnya, dia jualan kopi keliling. Lalu, belajar cara bikin konten promosi. Dari situ dia ngerti gimana algoritma sosial media bekerja, gimana desain bisa ngaruh ke penjualan, gimana riset pasar bukan cuma soal yang suka, tapi siapa yang mau bayar. Kadang dia gagal, kadang jualannya sepi. Tapi kali ini, setiap gagal dia nggak jatuh hancur dulu. Karena, seperti yang dia bilang ke Rere, setinggi apapun lo bermimpi, kalau lo punya pengetahuan yang cukup, setidaknya kalau lo jatuh nggak bakal mati. 2 tahun berlalu, Boy sekarang punya warung kopi kecil di pinggir jalan Cipete. Tempatnya sederhana, meja kayu, aroma kopi hitam, dan playlist lagu-lagu dari band indie yang bahkan Spotify pun jarang rekomendasikan. Tapi setiap malam tempat itu ramai, bukan karena kopinya enak, tapi karena orang-orang ngerasa tenang di sana. Orang datang bukan cuma buat minum kopi, tapi buat ngobrol, curhat, bahkan kadang minta saran hidup.
Boy selalu jawab dengan senyum dan satu kalimat khasnya. Mimpi lo bagus, tapi jangan lupa belajar cara ngebangunnya. Karena mimpi tanpa pengetahuan itu kayak roket tanpa arah, bisa meledak di tempat. Orang-orang ketawa, tapi juga mikir. Mereka ngerasa Boy bukan cuma jual kopi, tapi juga pengalaman hidup yang bisa diminum bareng gula dan tawa. Suatu malam, seorang anak muda datang ke warungnya. Namanya Rahmat. Umur 21 tahun. Baru lulus kuliah dan bingung mau ngapain. Dia cerita panjang tentang keinginannya jadi musisi terkenal, tapi nggak punya alat, nggak punya link, nggak punya modal. Dia cuma punya mimpi. Boy dengerin sambil ngaduk pelan. Lalu dia bilang, lo tahu nggak Mat, dulu gue juga kayak lo. Mimpi gue tinggi banget, tapi kepala gue kosong. Gue pikir semangat doang cukup, tapi ternyata kalau lo nggak punya pengetahuan, semangat itu cuma jadi bensin buat muter di tempat. Rahmat nunduk. Terus gue harus mulai dari mana bang? Boy senyum. Mulai dari belajar. Bukan belajar biar cepat sukses, tapi biar kalau gagal lo ngerti kenapa. Orang yang ngerti kenapa dia jatuh, nggak akan jatuh lagi. Setelah Rahmat pulang, Boy duduk sendiri. Dia lihat langit Jakarta yang nggak pernah benar-benar gelap, tapi juga nggak pernah sepenuhnya terang. Dia sadar, dulu dia datang ke kota ini dengan kepala penuh mimpi, tapi minim akal sehat. Sekarang dia masih bermimpi, tapi dengan kaki yang lebih menapak. Dan anehnya, justru di titik itu dia ngerasa hidupnya paling ringan. Gak perlu lagi ngebuktiin apa-apa ke siapa-siapa. Karena ternyata mimpi yang paling tinggi bukan tentang punya segalanya, tapi ngerti cara bertahan ketika nggak punya apa-apa. 3 tahun kemudian, warung kopi Boy berubah jadi kafe kecil yang lebih rapi, tapi masih punya atmosfer hangat yang sama. Dia sering diundang jadi pembicara buat anak muda, bukan karena kaya, tapi karena ceritanya nyata. Dia selalu tutup dengan kalimat yang sama. Hidup itu butuh mimpi, tapi juga butuh pengetahuan. Mimpi itu bikin lo terbang, pengetahuan bikin lo ngerti cara mendarat. Karena kalau lo cuma terbang tinggi tanpa tahu cara turun, lo nggak sedang sukses. Lo lagi nungguin jatuh. Dan mungkin disitulah letak keseimbangan hidup yang sering kita lupakan. Kita sibuk ngejar tinggi, tapi lupa belajar berdiri tegak. Kita mau cepat sampai, tapi nggak ngerti arah. Padahal nggak ada yang salah dengan mimpi besar. Selama kita juga siap belajar menghadapi kenyataan kecil di setiap harinya. Jadi, kalau kamu sekarang ngerasa lambat, nggak apa-apa. Mungkin kamu lagi dikasih waktu buat ngerti dulu, biar nanti kalau sampai di puncak, kamu nggak bingung cara bertahan di sana. Karena, seperti kata Boy, mimpi bisa bikin lo terbang, tapi pengetahuan bikin lo selamat mendarat.